Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Ihya'us Sunnah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kemudahan, masih memberi kelapangan, dan masih memberi kesempatan untuk mengaji dan mengkaji Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita untuk meraih kesuksesan hidup baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada malam ini adalah musibah yang ditimpakan. Musibah yang ditimpakan baik berupa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, longsor, gunung meletus, banjir, maupun bencana kemanusiaan, bencana moral seperti banyaknya perzinahan, termasuk juga maraknya LGBT, bukan hanya di kota-kota besar, sampai juga di perkampungan, termasuk di Cianjur. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi musibah yang ditimpakan itu sudah dicatat Allah jauh sebelum bumi dan manusia diciptakan. Jadi gempa bumi di Cianjur jauh sebelumnya oleh Allah sudah dicatat. Berapa skala Richter, siapa saja yang meninggal, siapa saja yang terluka, siapa saja yang rumahnya diratakan, siapa saja yang tertimpa reruntuhan. Itu sudah ada catatannya jauh sebelum Allah menciptakan bumi dan manusia yang ada di atasnya. Dan ini Allah tegaskan dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayatnya ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satu musibah pun, musibah apapun, baik yang menimpa bumi maupun yang menimpa diri kalian, menimpa manusia, illa kecuali fi kitabin, catatannya sudah Allah simpan dalam sebuah kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya bagi Allah sangat mudah sekali untuk mencatat sesuatu jauh sebelum terjadi. Jadi bagi umat Islam yang sering baca Al-Quran, sering mengaji Al-Quran, sering mengkaji Al-Quran sampai kemudian faham Al-Quran, maka dia yakin
bahwa bencana apapun, musibah apapun sebelum terjadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian walaupun sudah dicatat, musibah apapun tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi satu musibah atau musibah apapun kecuali dengan izin Allah SWT. Kenapa? Karena gunung walaupun lebih besar daripada kita, apalagi bumi dan langit, ketika hendak melakukan sesuatu itu minta izin dulu kepada Allah SWT. Dan kalau tidak diizinkan tidak akan maksiat. Dan dia baru taat kalau sudah diizinkan Allah SWT. Bisa dibaca itu surat Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit itu pecah, langit itu retak, langit itu belah, dan dia taat kepada Allah SWT. Dia minta izin Allah, dan memang semestinya taat dan minta izin kepada Allah SWT. Kalau diizinkan baru langit itu akan terbelah, akan pecah, akan retak. Wa idzal ardu muddat, demikian pula apabila bumi diratakan sehingga tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, rata semua. Wa alqat ma fiha wa takhalat, dan dia melemparkan, memuntahkan semua isinya sampai kosong. Itu pun wa adzinat li rabbiha wa huqqa, semata-mata karena tunduk dan taat kepada Allah SWT, dan memang semestinya tunduk dan taat kepada Allah SWT. Ya. Jadi gempa bumi di Cianjur, gempa bumi di Sigi, gempa bumi di Palu, atau gempa bumi di Aceh yang lebih besar skala Richternya, itu menunjukkan ketaatan dan kepatuhan makhluk Allah yang lebih besar daripada kita, yang bernama bumi. Kemudian yang selanjutnya, musibah yang ditimpakan adalah agar manusia sabar dan rendah hati, tidak putus asa, dan kemudian tidak sombong. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau tertimpa musibah sampai mati, atau sampai terluka, atau kehilangan sesuatu yang disayangi dan dicintai, maka jangan putus asa, jangan sabar, jangan putus asa, harus sabar. Sebab pasti diganti oleh Allah SWT. Di dunia diganti dengan yang lebih baik, di akhirat diganti dengan yang paling baik, yang bernama surga. Orang yang sabar itu happy ending. Wa basyiris sabirin. Dapat pujian dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Orang yang sabar itu oleh Allah akan dibalas dengan surga dan kain sutra. Disenangkan dan dimewahkan hidupnya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan Allah tidak suka dengan yang sombong. Ketika luput dari bencana, aman dan selamat dari musibah. Dulu ketika Gunung Merapi meletus, ada satu orang yang selamat, yaitu penjaga Gunung Merapi, namanya Mbah Marijan. Wah, diputuskan sampai jadi iklan apa tuh? Extra Jos, Rosso, gitu ya. Itu yang pertama kali terjadi letusan Gunung Merapi. Mbah Marijan nggak kemana-mana dan kemudian aman dan selamat. Karena diamankan dan diselamatkan Allah SWT bukan oleh penunggu Gunung Merapi, bukan. Tapi ternyata yang kedua kalinya qadarullah.
Ketika disuruh keluar dari zona di mana Gunung Merapi itu meletus, Mbah Marijan tetap bertahan. Dan betul bahwa Mbah Marijan waktu pertama aman dan selamat karena diamankan dan diselamatkan oleh keduanya. Dia meninggal dalam keadaan bersujud, di mana pakaiannya yang tebal tercabik-cabik. Inilah makna daripada musibah apapun yang Allah timpakan baik di bumi ini maupun terhadap manusia, tujuannya likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, supaya tidak putus asa, supaya sabar dan tidak sombong. Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian musibah yang ditimpakan adalah agar orang-orang yang luput dari bencana takut kepada kekuasaan Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada azab Allah, dan takut kepada neraka Allah. Karena gempa bumi yang sampai sekarang terjadi masih bisa diukur dengan skala Richter. Itu cuma contoh kecil agar manusia takut dengan murka Allah, apalagi dengan laknat Allah dan azab Allah. Dengan gempa bumi yang 6,5 skala Richter atau 5,6 skala Richter, manusia tidak bisa apa-apa. Apalagi ratusan ribu ketika gempa bumi 9 sekian skala Richter. Ratusan ribu yang mati sebab dampak daripada gempa bumi itu adalah tsunami yang sangat besar. Sampai kapal laut yang paling besar dilemparkan ke tengah kota itu. Tapi yang menarik, Masjid Baitur Rahman satu-satunya bangunan yang tidak diratakan oleh Allah SWT. Sementara di sekelilingnya itu diratakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Silakan baca di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra 59. Wa ma nursilu bil ayati illa tahrifa. Kami itu tidak mengirim tanda-tanda kekuasaan kami berupa bencana kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Dan ternyata di antara hambanya yang beribadah kepadanya hanya ulama yang takut kepada Allah. Itu orang-orang yang berilmu. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah SWT. Semakin luas dan dalam ilmunya, semakin takut kepada Allah SWT. Itu ciri ulama yang mutlak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terutama ketika terjadi musibah berupa bencana. Dan ini juga dikisahkan ketika Allah mengutus malaikat pertama untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya bahwa dia akan punya anak. Anak yang gulam halim, anak yang sabar, sopan dan santun. Setelah itu Allah kasih anak yang gulam alim, anak yang pinter, cerdas dan berilmu. Pertama Ismail, yang kedua Isa. Kemudian setelah itu, kala Nabi Ibrahim bertanya, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Dan setelah ini urusan apa lagi yang akan kamu lakukan wahai para utusan? Waktu itu adalah malaikat dalam wujud manusia. Qalu, mereka para malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim berkata, "Inna ursilna ila qaumin mujrimin." Kami diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah, ditugaskan oleh Allah SWT membawa risalah untuk mendatangi kaum yang berdosa. Artinya apa? Bencana, musibah itu erat kaitannya dengan dosa, erat kaitannya dengan maksiat. Karena Allah tidak zalim, tidak mungkin Allah menimpakan bencana kalau di tempat itu tidak ada orang yang berdosa, di tempat itu tidak ada orang yang berbuat maksiat. Makanya malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim di samping menyampaikan berita gembira juga menyampaikan berita penting. Setelah itu dia akan mendatangi kaum Nabi Lut, pelaku LGBT, pelaku sodomi, pelaku liwat, yang menyukai sesama jenis. Itu disebut mujrimin.
Ya, linursila alaihi jaratan min tin, untuk kami timpakan di atas mereka yaitu batu yang keras sekali yang terbuat dari tanah liat tapi kemudian menyala yang bisa membakar orang yang ditimpuknya. Dan yang luar biasa, musawwamatan inda rabbika, pada batu itu ada tanda-tandanya, ada nama orang yang akan ditimpa bencana itu. Sebab nanti ada satu rumah yang penghuninya tidak ditimpa batu itu, dan rumahnya tidak diratakan, tidak ditenggelamkan ke dasar bumi yang paling dalam. Cuman satu rumah. Kenapa? Karena batu itu ada namanya, batu itu ada tandanya, tidak akan salah alamat, tidak akan salah orang. Bencana itu ditetapkan oleh Allah sebelum terjadi dengan izin Allah, tapi tidak sembarang orang kena bencana itu. Makanya ketika kena bencana, hendaklah dia sabar, tidak putus asa. Tapi kalau luput, kalau selamat, jangan sombong, jangan membanggakan diri atau nepuk dada. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, bukan hanya kepada orang yang berdosa saja, tapi bencana itu ditimpakan oleh Allah melalui malaikat untuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi di zaman Nabi Lut, wanita itu cantik-cantik, tapi tidak ada laki-laki yang tertarik. Malah yang tertarik laki-laki, kemudian ya bermaksiat dengan laki-laki. Dan LGBT sekarang diprogramkan secara serius oleh orang yang anti-Islam, oleh orang yang benci Islam. Untuk apa? Untuk mengurangi populasi umat Islam. Bayangkan laki-laki kawin dengan laki-laki, punya anak gak? Ya, 100 tahun habis itu. Ya. Makanya sasarannya itu yang utama adalah orang Islam. Bagaimana kalau orang Islam itu populasinya sedikit, kalau bisa habis itu. Ya, karena yang kawin laki-laki dengan laki-laki, tidak jelas mana suaminya mana istrinya. Perempuan kawin dengan perempuan, ya. Tapi kemudian Allah ingatkan orang yang aman dari bencana sebelum bencana itu menimpa di suatu tempat, maka orang yang beriman dikeluarkan dari tempat itu, tidak akan ditimpa bencana. Apa kata Allah? Melalui malaikat berkata kepada Nabi Nuh, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, kami keluarkan siapa saja yang ada di tempat itu, yang konon namanya Sodom dan Gomora, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu aman dari bencana. Jangankan dari bencana, dari neraka pun orang yang beriman itu aman. Ya. Tidak akan masuk neraka siapa saja yang dalam hatinya ada keimanan walaupun seberat biji sawi, apalagi lebih gede daripada itu. Dan di sini jelaskan ketika bencana itu akan menimpa kaum Nabi Lut yang mujrimin dan musrifin, maka Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk membawa umatnya yang beriman keluar dari tempat itu, dan waktunya tepat waktu subuh. Makanya hati-hati dengan waktu subuh, rentan bencana. Ya, kira-kira tidur yang paling enak kapan tuh? Waktu subuh itu. Waktu subuh tuh nyamuk nggak ada tuh. Kemana tuh ya? Coba ya. Hati-hati. Nabi Lut umatnya yang mujrimin dan musrifin dibinasakan oleh Allah semuanya. Ya, itu waktu subuh. Makanya sebelum subuh Nabi Lut dan umatnya yang beriman keluar dari tempat itu. Kemudian di sini jelaskan, fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Ternyata ya ada kisah yang menarik. Semua rumah yang ada di tempat itu, dua kota rumahnya semuanya ditenggelamkan bersama penghuninya. Ghairu baitin minal muslimin, kecuali satu rumah orang Islam. Ya. Jadi ini ibrah yang dapat kita ambil. Kalau kita takut kepada Allah dengan bencananya, takut dengan murkanya, takut dengan azabnya, takut dengan laknatnya, pertama jaga iman. Dan yang kedua jaga Islam. Dengan iman pasti aman, dengan Islam pasti selamat.
Dan yang menarik, ternyata iman itu dijembatani dengan takwa. Takut kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, kemudian hati-hati jaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Itu takwa, tawadu, rendah hati, qanaah, ya, merasa puas dengan pemberian Allah, waro, hati-hati dengan dosa dan maksiat, al yakin, yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Iman pasti aman, Islam pasti selamat. Dan ini dakwah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah kepada orang yang belum masuk Islam. Aslim taslam, aslim taslam, aslim taslam. Masuk Islam pasti selamat, masuk Islam pasti selamat. Cuma segitu dakwahnya tuh, singkat banget. Dan ini ada dalilnya. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Di tempat Nabi Nuh, Nabi Lut ditimpakan bencana, ada satu rumah yang selamat, rumah orang Islam. Ya. Kemudian wa tarakna fiha ayatal lil ladzina yakhafunal adzabal alim. Ya. Jadi kisah Nabi Lut itu ternyata merupakan tanda kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa menciptakan gempa bumi, menciptakan tsunami, menciptakan banjir bandang, menciptakan longsor. Allah itu kuasa, gampang banget. Al-Qadir Al-Yasir, ya. Dan itu tanda kekuasaan lilladzina yakhafunal adzabal alim, bagi orang yang benar-benar takut kepada azab yang sangat perih. Memang bencana itu banyak menyiksakan, ya, sesuatu yang menyakitkan itu. Ada seorang ibu itu punya anak 2 adik kakak. Ketika terjadi goncangan gempa bumi yang 5,6 skala Richter, tiba-tiba bangunannya itu amruk menimpa anaknya. Anaknya terjepit bangunan yang disisakan kepalanya. Tapi ibu itu menyaksikan, ya, bagaimana, ya, kepala 2 anak itu terpisah dari badannya ketika ada reruntuhan susulan. Bayangkan tuh, setelah dihimpit oleh reruntuhan, disusul dengan reruntuhan berikutnya dalam keadaan terjepit, kemudian kepalanya ditimpuk oleh reruntuhan bangunan itu. Ini menyakitkan, ya, menyaksikan pengalaman seperti itu. Sebab yang dia lihat adalah anak kandungnya sendiri, 2 lagi, ya. Oleh karena itu musibah yang ditimpakan wajib disikapi dengan iman yang benar, ya, agar hati bertabur hidayah. Sebab hati itu tempat iman, hati itu tempat ilmu, hati itu tempat Al-Quran, hati itu tempat hidayah, tempat cahaya, ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan di dalam hatiku cahaya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, ya, bahwa bencana itu sebelum terjadi sudah dicatat oleh Allah dan tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Allah mudah menciptakan bencana, Allah kuasa menciptakan bencana. Siapa yang iman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah kasih hidayah di dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Karena Allah terhadap sesuatu sangat tahu. Ketika gempa bumi di Cianjur, berapa lama terjadi gempa bumi itu? Berapa banyak orang yang meninggal? Berapa banyak orang yang terluka? Berapa banyak orang yang terkubur? Berapa banyak orang yang selamat? Allah tahu itu. Allah tahu. Setelah itu gempa di mana lagi? Tsunami di mana lagi? Longsor di mana lagi? Banjir di mana lagi? Allah tahu. Karena Allah itu alimun. Wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian musibah yang ditimpakan wajib disikapi dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena bencana itu terjadi bukan karena orang melakukan dosa saja, bukan karena orang melakukan perbuatan yang melampaui batas saja, tapi karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar Al-Quran, melanggar As-Sunnah. Ya. Mana dalilnya? Masih dalam surat At-Taghabun. At-Taghabun di sana jelaskan wa atiullaha, dan hendaklah kamu taat kepada Allah. Setelah iman kepada Allah, taat kepada Allah.
wa atiur rasul, kemudian taat kepada Rasul. Fa in tawallaitu, maka jika kamu berpaling tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, fa innama ala rasulinal balagul mubin, maka tugas Rasul kami hanya menyampaikan saja. Mau diterima silakan, tidak diterima juga silakan. Tapi kalau tidak diterima ada konsekuensinya, Allah timpakan bencana. Ya, kenapa? Karena melanggar ya Al-Qur'an dan melanggar As-Sunnah. Menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian musibah yang ditimpakan wajib disikapi dengan mentauhidkan Allah serta tawakal kepadanya. Ternyata bencana juga, baik banjir dan lain sebagainya, itu disebabkan karena banyak kesyirikan di tempat itu. Banyak orang yang tidak tawakal kepada Allah. Lumpur Lapindo sampai sekarang itu berapa lumpur yang dimuntahkan oleh bumi, ya. Dan sekarang masih belum berhenti. Waktu itu banyak kesyirikan yang terjadi. Cara supaya lumpur Lapindo itu berhenti, ada yang melemparkan tasbih, ya. Jadi tasbih dilemparkan supaya lumpurnya berhenti. Ternyata nggak berhenti, terus saja memuntahkan lumpurnya. Ada juga yang datang melemparkan sapi dilemparkan. Nah itu tidak tawakal kepada Allah. Yang bikin Lapindo itu lumpurnya berhenti bukan tasbih, bukan sapi, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Persis ketika terjadi banjir di zaman Nabi Nuh, Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan semua air yang ada di dalamnya. Allah perintahkan langit untuk menurunkan hujan yang ada di atasnya. Jadi di atas langit itu banyak air, Allah turunkan. Di dalam bumi juga banyak air, Allah naikkan. Sampai gunung yang paling tinggi terendam. Dan anak Nabi Nuh kemudian mati tenggelam dalam amukan banjir bandang waktu itu. Tapi ketika semua umat Nabi Nuh yang durhaka, yang melampaui batas, ya, habis dibinasakan. Apa kata Allah? Wahai bumi, telanlah air yang ada di atasmu. Wahai langit, berhenti menurunkan hujan. Dalam waktu yang sama ternyata bumi itu makhluk hidup. Bumi itu taat kepada Allah. Ketika disuruh menelan air yang ada di atasnya, dalam waktu sekejap tiba-tiba air itu kemudian surut. Tinggal mayat yang bergelimpangan. Luar biasa. Jadi bumi itu punya mulut, ya. Tapi ternyata kadang-kala mulutnya oleh kita ditutup, ya, dengan apa? Diaspal, dicor, ya. Betul kan? Kenapa terjadi banjir? Karena bumi sudah tidak bisa menelan air lagi, ditutup itu pori-porinya, ya. Jadi jangan salahkan air, salahkan manusia. Kenapa pori-pori bumi untuk menelan air, walaupun hujan sebesar apapun tidak akan terjadi banjir, kecuali kalau Allah nyuruh supaya bumi itu mengeluarkan air, langit menurunkan air. Ya. Jadi sekali lagi langit dan bumi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi menyikapi musibah apapun, bencana apapun, di antaranya adalah dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jangan melakukan kesyirikan apapun dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk tawakal yang konkret? Dijelaskan dalam surat Al-Anfal, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu menjaga supaya kita bisa tetap tawakal kepada Allah. Apa tuh? Mendirikan sholat. Bukan sholat fardu saja, sholat sunnah. Bukan sholat sendiri saja, sholat berjamaah. Ya, bukan hanya rukunnya juga, tapi syaratnya juga dan penyempurnanya juga, yang ada yang nawafilnya itu dilaksanakan. Tapi wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian rezeki yang Allah berikan infakkan. Jangan dimakan semua. Kalau dimakan semua, dipakai semua, ada hak orang lain yang tidak diberikan. Itu namanya al-kanis. Orang yang apa tuh? Al-kanis itu, ya. Jadi menyimpan, ya. Menimbun, ya. Itu bahaya tuh, ya. Gara-gara orang tidak berinfak bisa aja, ya, kemudian timbul bencana. Seperti yang terjadi di zaman si Korun, di zaman Nabi Musa. Si Korun itu asalnya orang miskin banget, kere banget, tapi rajin ibadah. Datang kepada Nabi Musa minta didoakan jadi orang kaya.
Nabi itu kalau doanya mustajab. Nabi Musa berdoa supaya sekarang jadi orang kaya. Tapi setelah jadi orang kaya, ketika ditagih zakat dan infak, dia katakan, saya jadi orang kaya itu bukan karena doa engkau. Saya jadi orang kaya itu bukan karena Allah, tapi karena ilmu yang ada pada saya. Sombong itu. Orang kaya bisa juga sombong itu. Tidak mau dia zakat, infak dan sedekah. Maka beda dengan di zaman Nabi Lut. Ya, kalau di zaman Lut, semua rumah ditenggelamkan. Semua orang dimasukkan ke dasar bumi yang paling cuma satu rumah dan satu orang. Tapi di zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, semua rumah aman dan selamat. Cuma rumah si Korun dan si Korunnya serta harta Korunnya ditenggelamkan. Sekali lagi, ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktu gempa di Sigi itu ada satu rumah, ya, dilewat oleh tanah yang kayak gelombang ombak itu. Jadi ini rumah dilewatin begitu, ya, dilewat begitu. Jadi tidak tersentuh sama sekali itu rumah itu. Tapi yang menarik, dalam hitungan detik ternyata jalan yang asalnya ada di depan rumah pindah ke belakang rumah. Sedangkan sawah yang ada di belakang rumah pindah ke depan. Lagi-lagi Allah mudah melakukan itu dan Allah kuasa melakukan itu. Ya. Jadi kalau kita ambil faidah dari surat At-Taghabun ayat 11 sampai 13, bahwa penyebab utama dari musibah yang ditimpakan Allah itu pertama karena kufur, tidak beriman. Ya. Ma yaqulullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Kalau kufur nikmat, ya, tidak beriman kepada Allah, Allah timpakan azab. Karena apa? Karena kufur dan tidak beriman. Surat An-Nisa 147. Yang kedua karena maksiat, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah kami akan dibinasakan oleh Allah? Padahal kami, di tempat kami terdapat orang-orang yang saleh. Kata Rasul, iya, Allah akan membinasakan kalian, kalian akan dibinasakan oleh Allah kalau di tempat itu banyak kemaksiatan. Itu bisa jadi karena maksiat, ya. Makanya dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Kerusakan yang terjadi di lautan dan di daratan berupa bencana itu disebabkan karena ulah manusia, karena perbuatan dosa dan maksiat manusia. Yang ketiga karena syirik, ya. Karena banyak melakukan syirik. Nah, gempa bumi di Sigi yang menimbulkan tsunami 6, sekian skala Richter itu terjadi menjelang pas maghrib, ya. Karena menjelang maghrib ada pesta kesyirikan. Pas maghrib datang itu, ya, yang namanya tsunami, habis itu, dan acara itu gagal untuk digelar. Bahkan ada panggung, ya, di mana pemain bandnya, penyanyinya, sampai kemudian istrinya dan penontonnya habis di burung tsunami. Hati-hati tuh, karena maksiat, karena syirik, karena kufur bisa Allah menimpakan bencana. Ya. Makanya kata Allah, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin." Silakan cek di mana terjadi musibah, di mana terjadi bencana, apapun bentuk musibahnya. Ternyata penyebab utama kebanyakan dari bencana itu aktsaruhum musyrikin, karena penduduk di tempat itu adalah orang-orang musyrik, banyak melakukan kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, penyebab utama daripada, ya, bencana itu adalah sombong, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nanti baca surat Al-A'raf 133. Ya, Bani Israel itu adalah bangsa yang paling banyak ditimpa musibah. Ya, banyak ditimpakan bencana oleh Allah kepada mereka. Allah kirimkan pertama topan, yang kedua belalang, yang ketiga kutu busuk, yang keempat katak, yang kelima darah. Air minum semuanya berubah jadi darah. Kemudian itu bukti yang jelas. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Jadi selepas bencana itu selesai, tidak ada pengaruh positif, tetap aja maksiat, tetap aja syirik, ya, tetap aja sombong, tidak kapok-kapok. Baca surat Al-A'raf 133. Kemudian musibah yang ditimpakan adalah fitnah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang zalim saja.
Jadi bisa jadi orang yang ditimpa bencana itu ya bukan hanya orang kafir saja, bukan hanya orang sombong saja, bukan orang maksiat saja, bukan hanya orang musyrik saja, yang tidak melakukan itu pun kena. Kenapa? Karena tinggal di tempat itu dan membiarkan, ya tidak berdakwah, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ini peringatan dari Allah. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Wallahu a'lam. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan?